Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Angin kencang dan ombak tinggi menyebabkan banyak nelayan di Tabanan tidak berani mencari ikan. Polisi meringkus 6 pengedar dan pemakai sabu di Buleleng. Seru, wisata bertualang di hutan pinus Desa Batur Bangli. Untuk bisa bertahan, Inyoman Narse harus terus berkreasi dan berinovasi, menghasilkan produk kerajinan. Narse, perajin asal desa Camapage, Bangli, kesehariannya membuat perhiasan untuk pengantin dan kepura. Namun belakangan ini, pasar untuk jenis kerajinan tersebut sedang lesu. Maka Narse banting setir. Untuk sementara membuat perhiasan untuk tas wanita. Dengan keterampilannya, ia memanfaatkan tembaga berlapis perak untuk membuat perhiasan tas. Pada awalnya, Narse hanya iseng membuat perhiasan tentang budaya Bali yang sengaja ia lekatkan pada tas. Namun ternyata banyak pelanggan yang berminat. Dalam sebulan, Narse bisa membuat 5 perhiasan untuk tas. Harga satu hiasan bervariasi antara Rp400.000 hingga Rp1.000.000, tergantung besar kecil dan tingkat kesulitan membuatnya. Berbeda-beda, bukan satu, itu kan banyak modelnya, seperti hiasan burung, tapi apa yang diminta itu gambarnya dan bentuk tasnya, apa yang bagus diisi itu hiasnya itu. Berarti tergantung pelanggan? Iya, tergantung pelanggan, tergantung tasnya, bagaimana bagusnya hiasannya itu biar menarik. Dengan perhiasan tembaga berlapis perak, tas terlihat menjadi lebih elegan dan mahal. Apalagi perhiasan didesain khusus sehingga tas menjadi lebih eksklusif. Narse kini memiliki banyak pelanggan dari luar Bali yang menginginkan tasnya diberikan hiasan perak. Pengusaha UMKM seperti Narse memang harus terus berinovasi dan kreatif agar bisa bersaing. Saat permintaan perhiasan pengantin sedang lesu, Narse justru kreatif memanfaatkan keterampilannya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Mulai tanggal 14 Februari 2024, Pemprov Bali akan menerapkan pungutan sebesar Rp150.000 bagi setiap wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Sejumlah pemangku kebijakan pariwisata di Bali menyetujui kebijakan baru pemerintah karena bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan pariwisata Bali agar lebih berkualitas. Dalam seminar sehari yang diselenggarakan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana bersama MTek Digital, para akademisi, instansi pemerintah dan pelaku pariwisata memberikan masukan agar mekanisme pembayaran pungutan tersebut antara lain bisa dalam bentuk non-tunai atau cashless, menggunakan akses link dan Love Bali untuk menghindari penyalahgunaan. Dengan berlakunya perda ini ya kita tentu dari Universitas Udayana mendukung kan demikian ya, karena sudah perda. Nah kemudian ya tentu kita selaku masyarakat juga kita harus mengawasi benar nggak penggunaan dari dana itu. Jadi akuntabelnya gimana, transparansinya gimana gitu ya. Dan memang benar-benar pungutan itu digunakan untuk keberlanjutan dari pariwisata Bali, menjaga lingkungan, menjaga budaya Bali. Ini adalah program yang sangat baru, tidak saja bagi Provinsi Bali, tetapi juga belum pernah dilakukan di Indonesia.
Tentu seminar seperti ini yang mempertemukan tidak saja Dinas Pariwisata, tetapi juga stakeholders termasuk dari sistem pembayaran, itu akan bisa memberikan dukungan bagi perbaikan dan kelancaran pelaksanaan program pungutan wisatawan asing ini. Akan kita optimalkan, kita akan bersinergi dengan seluruh sistem pembayaran yang ada di Indonesia sehingga penerimaan itu bisa lebih mudah dan lebih transparan dan lebih akuntabel. Karena memang dari tata kelola terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini penggunaan dana Kasda itu sudah diatur di dalam regulasi oleh pihak pemerintah Provinsi Bali juga. Kami di industri wisata sangat setuju dengan ada pungutan wisata. Pertama, sudah pasti ini akan meningkatkan Bali sebagai destinasi kelas dunia. Ini akan merawat budaya kita dan lingkungan kita. Kita harapkan seperti itu. Terus yang kedua, kita setuju karena di negara-negara lain sudah menerapkan hal seperti ini untuk menjaga menuju pariwisata yang lebih berkualitas. Saya sebetulnya tidak mempermasalahkan pungutan dari manapun asalnya, yaitu penggunaannya yang paling penting. Nah itu karena saya di akademisi, mungkin kalau ngomongin ada pungutan, masuk ke proses, ada tujuan siapa yang akan kena, itu kan ada prosesnya. Itu ada orang yang ngurusin. Yang penting menurut saya, sesuai dengan undang-undang tadi, itu kan pungutan ini ada, itu dalam rangka melindungi budaya dan adat istiadat, dan lingkungan alam Bali. Nah, mestinya nyampe ke situ. Harapan saya sampai berapapun besarnya itu harus nyampe ke situ. Saya mengharap sosialisasinya ditingkatkan kepada berbagai pihak, baik kepada wisatawan maupun calon wisatawan, stakeholder pariwisata, maupun kepada masyarakat luas. Apakah itu kepada publik sendiri maupun kerama desa yang ada di desa adat di seluruh Bali ini. Karena desa adat itu mempunyai tugas juga untuk menjaga kelestarian alam Bali dan kebudayaan Bali. Erat katanya di situ. Kemudian nanti kalau sudah berjalan bagus, pungutan sudah bisa dilaksanakan dengan baik, hasilnya bagus, arah penggunaannya itu pun harus tepat menuju kepada perlindungan kebudayaan dan kelestarian alam Bali. Karena Bali sebagai daerah tujuan wisata hanya punya ini. Kebijakan pungutan bagi wisman yang akan berwisata ke Bali tertuang dalam Peraturan Daerah Bali Perda Nomor 6 Tahun 2023. Uang hasil pungutan tersebut akan digunakan untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Bila belum ke Kintamani, maka Anda bisa dikatakan belum pernah menginjakan kaki di Bali. Pendapat tersebut ada benarnya. Kintamani adalah salah satu tujuan wisata favorit di Pulau Dewata. Ribuan wisatawan setiap hari mengunjungi kawasan ini untuk menikmati udara sejuk dan panorama alam gunung dan danau Batur. Tidak hanya itu, di Kintamani ada hutan pinus lebat di Desa Batur yang tidak kalah menggoda. Kawasan hutan ini berada di ketinggian 2.400 meter dari permukaan laut, sehingga membuat betah pengunjung untuk berlama-lama di sini. Di tempat ini juga tersedia berbagai permainan menantang yang memacu adrenalin, seperti jembatan hutan, meluncur di rainbow slide, hingga memanjat pohon pinus. Mainnya apa aja sih tadi? Rainbow slide dan ada flying fox juga sama jembatan. Yang paling seru apa sih mainannya? Flying fox. Kenapa sih? Seperti Tarzan. Ya. Jadi meluncur gitu ya? Ya. Ini sebelumnya udah pernah mainan kesini atau belum? Belum. Belum. Tapi seru banget. Sangat bagus lah untuk anak-anak lah, karena anak-anak itu senang dengan permainan seperti ini di pinggir di dekat hutan. Ada flying fox, ada mengerti dengan alam. Itu untuk kami, untuk anak-anak itu lebih bagus istilahnya, yang tidak menghabiskan waktu dengan HP dan gadget dan sebagainya, begitu menurut saya. Kawasan ini sebelumnya adalah tempat pembuangan sampah liar.
Namun pada tahun 2018, kelompok pengelola hutan desa mengubah area seluas 50 hektar ini menjadi wisata alam. Tahun lalu bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan terbaik untuk kategori pengelolaan hutan desa. Memang hutan lindung ini memang bisa dikelola oleh kelompok yang ada di Desa Batur Selatan. Maka dari itu kami bersama kelompok bergerak melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan wisata alam. Sudah barang tentu di bawah tegakan hutan ini kami menjaga hutan ini, kami melestarikan hutan ini, hutan lindung ini. Di bawah tegakan ini kami bisa membuat wahana-wahana untuk wisata alam. Dari tahun 2018 itu memulai bahwa kami akan membuat sesuatu yang memang belum ada di tempat lain, kami buat di hutan Desa Batur Selatan ini. Pengelola sengaja membangun wahana permainan ini untuk menarik pengunjung, namun tidak mengubah konsep awal sebagai wisata alam. Satu tamu atau satu pengunjung menanam satu pohon. Jadi kita tidak merusak, tapi kita menambah lagi jumlah pohon dan keanekaragaman hayati dalam bentuk pepohonan di hutan ini. Wahana atau spot yang bisa dinikmati di sini itu ada treetops. Treetops itu, lalu ada flying fox, ada swing, ada hammock untuk bersantai. Di tengah hutan ada gazebo, keranjang sultan, termasuk jembatan ini yang ya bisa dibilang estetik. Ada flying fox juga, dan masih banyak lagi sih kita akan kembangkan. Setiap hari libur, kawasan wisata ini ramai dengan pengunjung. Sebagian besar keluarga yang datang membawa anak-anak. Mereka seharian menghabiskan waktu bermain sambil menikmati alam hutan pinus. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.